lagi serius kerja nih, tiba-tiba seniorku ngomong astagfirullahaladzim gitu kan. Aku nengok, kenapa mas? Lihat komputer temenku nyala sendiri tiba-tiba. Pas aku lagi lihat komputer ya, tiba-tiba dia buka aplikasi Photoshop gitu, buka set, terus ngebuka foto satu-satu, cetak. Ya itu ada pengalaman lain nggak kira-kira? Banyak sih, jadi kebetulan aku tuh lumayan sensitif ya gitu kan. Kebetulan aku tuh lumayan sensitif. Jadi dan apa kayak Sensitif tuh maksudnya secara indera itu lebih peka gitu ya berarti? iya Oke. Jadi bisa dibilang a person with ini ya with special gift lah bisa dibilang mungkin gitu ya Oke. mungkin tapi nggak yang sampai bisa menerawang atau apa segala Iya, macam ya. ada Jadi kayak batasnya ada biasanya. batasnya lah gitu. Paling ada salah satu kejadian yang aku cukup inget ya. Jadi dulu tuh aku pernah kerja di sebuah perusahaan, dia kantornya tuh di Jalan Sungai Gerong. Itu tuh sebenarnya rumah, tapi rumah itu difungsikan jadi kantor. Rumah itu I think 3 lantai, tapi lantai 3 nggak dipakai, jadi yang dipakai hanya 2 lantai. Nah itu tuh aku kerja di situ kayak setahun gitu ya. Terus sebenarnya sih dimulainya dari hal-hal kecil ya. Jadi pertama-tama tuh kayak misalnya kayak aku mau ke kamar mandi ya, terus namanya satu lantai hanya ada satu kamar mandi, jadi kita ngantri kan. Terus aku ke kamar mandi, di dekat kamar mandi tuh ada meja kerja teman-temanku juga, jadi dia ada beberapa orang yang kerja di dekat pintu kamar mandi kan. Jadi aku ngelewatin mereka, terus pintu kamar mandi kebuka setengah. Nah di pintu kamar mandinya tuh ada sikunya, jadi dia tuh nggak bisa, kalau mau ditutup tuh harus ditarik karena dia ada sikunya di atas kan. Jadi ceritanya tuh aku baru mau ngeraih pintu, karena kan pintunya kebuka sedikit kan, tiba-tiba pintu kebanting gitu. Which is sebenarnya kalau ada sikunya nggak make sense ya seharusnya. Iya, cuma aku mikir oh mungkin ada orang di dalam. Iya. Aku literally berdiri kayak 15 menit gitu kan. Terus aku nanya doang ke teman-temanku, siapa sih yang lagi di kamar mandi, kok lama banget sih? Terus temanku kayak nggak ada orang ya. Ah masa sih gitu kan. Terus aku tok nih, nggak ada yang jawab. Terus aku buka dong, pas aku buka kosong. Terus udah gitu, itu baru dari aku ya, teman-temanku juga ternyata ngalamin hal lain. One day temanku kerja hari Sabtu, dia datang hari Sabtu, terus dia kerja di lantai 2 dan nggak ada orang sama sekali selain satpam di bawah. Nah pas dia lagi asik kerja, tiba-tiba line telepon dia bunyi. Nah jadi kalau misalnya di line telepon itu akan muncul layar siapa yang nelfon gitu, jadi kayak meja nomor berapa, meja kubikel nomor berapa gitu kan. Dia lihat teleponnya dari dalam, which is dari kubikel di dalam ruangan itu. Terus temanku kaget dong, hah kok yang nelfon dari gedung kantor ini? Terus dia berdiri, dia ngintipin semua kubikel kosong. Temanku panik dong, terus dia turun, kabur dia ngomong ke satpam, pak, karena dia kan kabur, dia nggak bawa barang-barang dia kan. Dia bilang, Pak, posisinya emang sendiri dia sendiri, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya bilang, Pak Satpam, saya tadi telepon bunyi sendiri gitu kan, saya boleh minta tolong dianterin ke atas lagi ya buat ambil barang-barang. Pak Satpamnya nganterin, terus Pak Satpamnya bilang, iya mbak, saya aja kalau malam nggak berani tidur di dalam, saya mendingan tidur di luar daripada tidur di dalam, di sini serem. Nah itu kan terus dia cerita ke orang-orang kan, maksudnya ke orang-orang kantor gitu. Nah one day, jadi ada yang percaya, ada yang nggak percaya lah ya. Bos, nah kita punya bos kita tuh bule-bule. Ya bos yang bule-bule pada ketawa, kayak orang Indonesia gitu, kayak percaya aja gitu kan. Terus
aku kan tim kreatif ya, jadi di tim kreatif itu kita punya ruangan sendiri, isinya 3 orang, ada 3 meja dan 3 komputer kan. One day salah satu tim aku nggak masuk tuh, terus jadi jadi kita tuh komputernya saling menghadap arah yang berlawanan, yang satu hadap ke sana, yang satu hadap ke sini, yang satu hadap ke sini kan. Jadi aku kerja belakang-belakangan, ini seniorku ngadep ke sini, aku ngadep ke sini, meja yang ngadep ke sana tuh kosong, nggak ada orang. Oke. Aku lagi serius kerja nih, tiba-tiba seniorku ngomong, astagfirullahaladzim gitu kan. Aku nengok, kenapa mas? Lihat komputer temenku nyala sendiri tiba-tiba. Yang temenku yang nggak masuk ini komputernya nyala sendiri, aku lihat sendiri gitu, loh kok komputernya nyala ya? Harusnya kan nggak bisa. Tapi aku positive thinking, mungkin komputernya lagi di remote sama tim IT. Aku positive thinking, aku telepon tim IT, halo mas, iya aku mau nanya komputer tim desain lagi di remote nggak? Enggak. Terus aku bilang, tapi komputernya nyala sendiri gitu. Enggak, kita nggak lagi remote. Terus dia, jadi kalau komputer di remote itu pasti ada tandanya, ada kayak ikonnya ini lagi di remote. Si tim IT nanya, coba cek icon remote-nya nyala nggak? Aku lihat enggak dong. Pas aku lagi lihat komputer ya, tiba-tiba dia buka aplikasi Photoshop, buka set, terus ngebuka foto satu-satu, cetak. Jadi dia langsung ngebuka foto satu-satu, dibuka cetak gitu. Itu semua bergerak sendiri, kursor bergerak sendiri. Terus aku nanya lagi dong, mas, lu yakin lu nggak nge-remote komputer teman kita nih? Enggak, sama sekali enggak lah. Kursornya gerak di layar tapi mouse-nya diem. That's weird. Iya kan? Terus teman seniorku doang, dia langsung astagfirullahaladzim. Terus kita kayak dimatiin nggak bisa, komputernya nggak bisa dimatiin. Ya udah, akhirnya aku cabut colokan. Itu mati langsung. Mati. Setelah cabut colokan mati. Terus sejak saat itu seniorku kayak sholat di ruangan kerja kita gitu kan, karena dia kayak udah takut banget kan. Terus itu kan kejadian kayak gitu kan banyak. Akhirnya kita ngomong dong ke bos, kayak kita bisa nggak sih pindah gedung aja, soalnya gedung ini horor banget nih gitu. Terus bosnya tuh kayak enggak lah, nggak ada gitu-gituan. Sampai suatu hari, jadi bosku kan ada 5 nih, mereka 5 kongsian kan. One day mereka meeting pas weekend, meetingnya di lantai 1. Jadi mereka meeting di lantai 1 di ruangan meeting. Pas lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba mereka dengar suara barang-barang dibanting dari lantai 2. Keblak. Terus mereka kayak, apa ya itu gitu kan. Terus mereka minta satpam ngecek kan. Terus nggak ada apa-apa. Terus mereka meeting lagi dong. Terus suaranya ada lagi blak gitu. Mereka ngecek ke atas, nggak ada apa-apa sama sekali, kosong. Karena nggak ada siapa-siapa selain mereka berlima. Akhirnya mereka kayak, oke, kita pulang yuk. Iya, benar. Mereka pulang, terus dan besokannya mereka cerita kan, oh iya ternyata bener di sini ada. Terus kayak aku sih gak lama habis itu resign, terus mereka gak lama di situ pindah gedung kantor sih. Itu kayak serem banget ya, maksudnya kayak aku pikir tuh kayak ya kalian nggak percaya sampai kalian ngalamin sendiri gitu loh. Kita tuh sekantor tuh udah berapa orang yang ngalamin, dari yang telepon, dari yang komputer nyala sendiri, belum lagi yang paling sering adalah niru orang. Doppelganger ya. Nah, iya, jadi temanku sering kayak datang terus kayak, loh, kok lo di sini? Tadi bukannya lo di sana? Itu paling sering banget. Atau enggak, kita datang terus kita lihat teman kita udah kerja di mejanya. Terus pas kita turun, dia baru datang di bawah. Lah, tadi yang di meja siapa? Gue sempet ngobrol loh, gue sempet nanya, sempet nyapa lu dan lu jawab iya. Itu sering banget. Itu kayak, tapi bos-bos kita tuh gak percaya sampai akhirnya mereka ngalamin sendiri, baru mereka percaya. Apa spesifiknya yang mereka alami? Yang bikin mereka percaya yaitu ketika mendengar suara barang-barang dibanting itu, padahal nggak ada siapa-siapa. Itu baru mereka kayak, beneran ada ya udah. Mereka nggak ada yang maksudnya pernah ditongolin gitu, atau misalnya ngelihat sendiri itu, maksudnya kejadian poltergeist begitu, maksudnya di depan mata mereka gitu. Enggak sih, mereka nggak pernah sih. Mereka baru itu aja, kayak ada hal yang mereka nggak bisa jelasin kenapa bisa ada suara barang-barang dibanting dan digeser, padahal nggak ada siapa-siapa gitu. Itu doang mereka biasanya kan yang lain mereka punya penjelasan ya, mungkin perasaan, mungkin lo salah, mungkin apa. Ketika mereka ngalamin sendiri baru,
Oh ya udah. Karena memang ya saya paham juga soalnya beberapa maksudnya nggak semuanya tapi mostly in general gitu kan, maksudnya mentality orang bule ya gitu, foreign people gitu, mostly Americans gitu atau ya pokoknya yang rasanya Caucasian gitu, memang mereka tuh kayak untuk percaya sama sesuatu yang supernatural itu nggak terlalu, karena basically mereka lebih logik ya biasanya, Iya, lebih logis iya, maksudnya iya. apa yang kita nggak apa yang saya nggak bisa lihat, nggak bisa saya sentuh ya berarti nggak ada gitu. Iya, It doesn't betul. exist, tapi kan nggak gitu juga gitu kan. Iya kan. Memang kadang harus ngalamin sendiri Harus juga ngalamin sih, sendiri betul, baru betul, tahu, oh ya betul. ternyata ada ya kayak gini ya gitu. Iya kadang kayak gitu sih, maksudnya ya banyak sih kejadian yang kayak gitu ya, orang yang nggak percaya tapi ketika eh, mereka bilang oh gue nggak percaya nih kayak gini-gini, terus tahu-tahu mereka ngalamin sendiri gitu. Kadang ada yang kayak gitu lah. Cuma serunya sih biasanya kalau apalagi tempat kita kerja gitu ya, biasanya kalau ada kejadian kayak gitu akhirnya nanti once kita misalnya udah nggak ada di situ ataupun misalnya masih di situ pun itu jadi kayak lebih mempererat hubungan sama rekan-rekan kerja nggak sih, karena jadi ada bahan cerita kan biasanya. Iya sih, aku masih temenan sama mereka Iya sampai kan, sekarang. gara-gara Iya, gitu. aku masih temenan sama mereka. Ya which is good lah, tidak semua kejadian buruk itu ternyata maksudnya berakhir buruk Iya. pula gitu kan ternyata. Ya akhirnya kan mereka pindah juga kan. Iya. Selain mungkin karena selain serem, karena mereka juga ada nambah pegawai jadi butuh ruangan yang lebih gede. Oke, I see. Tapi ya setelah pindah gedung udah nggak ada lagi cerita-cerita kayak gitu. Oh, lumayan banyak ya berarti ya pengalaman Mbak Lea ya. Terus ada lagi mungkin Mbak kiranya dari yang di Jogja terus yang di office itu ada lagi Mbak? Kalau ditanya ada lagi sih, Nah, pengalamannya banyak ya. Ada lagi aku di kantorku yang lama sih. Jadi dulu aku kerja di gedung itu di lantai 26 tuh. Nah di situ tuh itu juga pas aku baru masuk, itu juga aku ngerasa kok ini kantor orangnya gelap banget ya gitu kan, kayak ini dark banget sih di kantor gitu kan, kayak apa ya, kayak ya gelap aja gitu, nggak Suram vibe gitu. kantor Iya, gitu, iya, nggak iya, vibe iya. kantor gitu kan. suram, gloomy gitu kan. Iya. Terus pas aku baru-baru masuk tuh kita kayak, kan aku ada training karena kan aku masih baru tuh. Aku ada training. Terus karena waktu training cuma 1 minggu, dalam 1 minggu tuh aku harus menyerap semua materi. Jadi aku dari pagi sampai malam. Iya. Nah, waktu itu yang ngajarin aku tuh orang Singapura ya. Nah, dia orang lama. Nah, jadi kita waktu itu lagi di ruang meeting berdua aja. Terus kita lagi discuss ini ya, intens banget nih, lagi discuss intens. Tiba-tiba jadi ada satu tas buat nyimpan alat presentasi, tapi tasnya kosong sih karena alat presentasinya lagi kita pakai. Tapi tasnya itu kita taruh di pojok meja. Jadi pas kita lagi discuss sangat-sangatnya nih, tiba-tiba tasnya kelempar. Jedak. Terus aku masih positif thinking nih. Aku mikir mungkin jatuh. Tapi aku literally lihat itu dia kelempar, bukan jatuh, bukan kayak jatuh tek gitu kan. Terus aku bilang ke partnerku, aku inget kok ini aku taruhnya di pojok, bukan di pinggir meja gitu. Terus dia ketawa, terus dia bilang, oke, let's wrap it up. Terus kayak kita pulang aja hari ini gitu. Tapi dia ketawa-tawa kan. Aku masih kayak, wah apa nih gitu kan. Terus aku balikin semuanya, aku rapiin, terus kita buru-buru keluar. Pas kita udah keluar, baru dia bilang, jadi gini lah ya, di ruangan kantor kita itu serem. Ada suka ada kejadian kayak gitu, suka ada kejadian aneh-aneh kayak gitu. Jadi Unexplainable Yes. experience dan event ya, betul. dia bilang kayak gitu kan. Terus aku pasti kayak percaya nggak percaya kan, tapi kayak ya udahlah, hal-hal kayak gini kan wajar kan. Unfortunately, karena aku masih baru, aku selalu jadi yang pulang paling malam. Jadi awal-awal tuh pertama aku kerja udah malam nih, semua udah pulang, tinggal aku sendirian kan. Jadi di kantorku tuh ada satu ruangan yang ditutup, itu isinya barang-barang display, merchandise semua segala macem. Itu jadi kayak semi gudang lah gitu lah. Nah, aku tuh selalu hampir tiap malam selalu dengar barang digeser atau barang berantakan, kayak jatuh gubrak. Terus aku masuk, aku ngelihat nggak ada apa-apa gitu. Oke, aku tutup lagi. Terus aku keluar lagi kerja, terus orang gitu. Terus aku masuk lagi kan ke ruangan gudangnya, aku buka nggak ada apa. Sejak saat itu ruangan itu
kalau aku kerja sampai malam selalu aku buka pintunya dan aku nyalain lampunya. Udah kan, terus aku kerja lagi. Lama-lama yang kedengeran suara langkah kaki. Dan itu dekat. Oke. Suara langkah kaki kan. Terus aku kayak, ini mau lembur tantangannya banyak banget. Iya. Tantangannya Gini banyak banget banget cari iya, kerja gini amat gitu gitu, kan. gini amat Iya. kerja udah kerja sampai malam, terus ada yang kayak gini-gini kan. Aku kayak, wah ini sih tiap hari aku deg-degan gitu kan. Terus pernah juga jadi di itu ada gosipnya kan, ada gosipnya katanya salah satu lantai di gedung itu horor gitu kan. Tapi tuh aku belum pernah ngalamin kan. Sampai suatu hari aku pulang malam seperti biasa. Itu kayak jam 9. Kan aku di lantai 26 dong. Turun ke bawah, tiba-tiba dia berhenti di lantai 23. Ting gitu kan liftnya kan. Terus kebuka. Pas aku lihat gelap. Literally gelap kan. Terus aku penasaran, ini siapa ya gitu kan. Maksudnya mungkin gelap, mungkin tapi ada orang gitu kan. Aku keluar, ternyata itu lantainya lagi under maintenance. Ya seharusnya nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali, nggak ada orang. Jadi lantainya aja tuh belum nggak ada karpetnya, masih ada kardus-kardus, ada tangga, ada gitu. Jadi under maintenance. Yang logikanya who's pressing the button gitu Iya kan, siapa yang mencet gitu. Siapa yang mencet gitu kan, terus lampunya aja nggak ada gitu. Iya, dan biasanya tuh kalau construction worker itu setahu gue sih ada jalan sendiri ya, biasanya lewat pintu Lift barang bener. Kan. Aku tuh kayak, wah ini kantor nggak bener nih gitu kan. Terus pada akhirnya aku ngadu sih ke bosku kan, kayak aku ngalamin ini. Terus bosku ketawa-tawa kayak, iya nggak cuma lo doang yang ngalamin ini, kita semua ngalamin ini. Jadi temanku bahkan pernah bawa ponakannya masih kecil ke kantor, dibawa ke ruangan meeting yang dimana waktu itu ada barang kelempar. Ponakannya ketakutan karena katanya di pojok ada anak kecil nangkring. Terus aku kayak, oh pantesan aku dengar suara anak kecil lari. Aku jadi konekin kan, pantesan aku dengar suara anak kecil lari, dengar suara barang-barang dimainin gitu. Maksudnya jadi connecting the dot kan. Tuh, jadi kayak, tahu suara anak kecil larinya tuh emang dibedainnya dari mana? Langkahnya nggak berat gitu ya, berat, kayak ketek gitu. Gitu iya gitu. Bubuk gitu. Iya. Oke. Terus dia itu kayak anak kecil lagi lari gitu, bukan kayak orang gede lari kan. Terus aku kayak, oh ya udah. Terus one day yang bikin aku sampai aku akhirnya kabur dari kantor, jadi aku ninggalin barang-barangku terus aku kabur. Jadi kan ruangan kantorku letter L, aku di yang ujungnya. Aku denger nih suara anak kecil lari-lari kan, oh dia lagi nih gitu kan. Tapi larinya tuh ternyata nyampe ke arah aku. Jadi dari kecil terus gede, terus aku ngeliat bayangan anak kecil lari ke arah aku langsung gitu. Dan itu biasa tuh kejadian itu kayak berapa mili split second gitu iya, sih? Kan? Aku langsung Iya. Terus kayak sekelebat gitu kan. Terus aku ngeliat kan, oh nggak ada siapa. Aku lihat saat itu juga aku dengan barang-barangku, aku cuma ngambil barang yang penting aku pulang. Kayak terus aku bilang, aku nggak mau lagi lembur sampai malam. Kayak udah nggak, kalau nggak ada temennya aku stop, aku maksimal banget jam 8 aku cabut. Aku bilang gitu. Terus kayak untungnya habis itu kontrak sewanya habis, bosku langsung, saya pindah lantai, saya nggak mau di sini lagi. Jadi kita pindah lantai aja. Dan pas udah pindah lantai udah nggak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Udah aman ya? Aman, nggak ada lagi yang aneh-aneh gitu sih akhirnya sih. Sumpah, jadi kita makanya pantesan aja nggak ada yang berani lembur kan. Aku doang kan, jadi kayak. Dan itu juga posisinya apes kali ya, karena kan Balia juga nggak tahu ya gitu, dan nggak ada yang ngasih tahu juga gitu. Iya, awalnya kan nggak ada yang ngasih tahu kan. Terus kayak ya udahlah. Aku sih kayak ya udahlah ya, maksudnya antara takut nggak takut, cuma kan kalau misalnya harus ngeliat itu loh yang aku, kalau cuma denger suara sih nggak apa-apa ya, tapi ketika harus ngeliat itu aku kayak oke, this is enough. Iya kan, somehow tuh kita ngerasa kayak jadi real gitu loh, yang tadinya kita ngerasa kayak mentally sometimes nggak prepare kan. Iya gitu, betul kan, nongol aja gitu, iya apa makanya sih, gitu ya udah. Jadi untungnya sih sejak saat itu nggak ada lagi sih aneh. Berarti sebenarnya lucu juga ya, maksudnya zaman sekarang memang ini ya, nggak lihat tempat, nggak lihat space, tapi secara logika memang mereka itu kan memang makhluk yang tidak ini ya, tidak terbatas ruang dan waktu ya. Jadi sebenarnya sih memang bisa di mana aja gitu. Betul bisa Cuma di mana aja. yang kadang yang rese itu sih yang kayak gimana ya, kayak
ngapain sih lu kayak gabut banget gitu enggak sih? Iya itu yang kita nggak ketebak ya, maksudnya kayak tujuannya apa sih, kayak apakah mereka jahil ataukah mereka sudah sibuk sendiri, cuma kita aja yang kehapesan harus Atau bosen iya bisa iya gitu. makanya jadi aku nggak tahu sih, coba ya jadinya aku kayak sebenarnya tidak membiasakan diri untuk takut sih, cuma ya kalau sendirian juga ya serem juga sih. Manusiawi enggak sih? Maksudnya Manusiawi. takut tuh kayaknya masih bagian dari hal yang wajar. Karena saya sendiri juga, saya yakin kalau misalnya berada di posisi Mbak Alia juga, maksudnya saya pasti terkaget-kaget sih, Iya. masih still gitu kan, pasti masih terkaget-kaget, mentally unprepared for this gitu. Iya, I wasn't benar, built for benar. this gitu. Benar. Jadi ya pasti kaget juga lah, make sense. Iya sih, sejak saat itu aku bukan trauma sih, tapi lebih ke aku nggak mau ada di kantor sendirian sih sejak saat itu, walaupun kantor baru ya. Jadi aku nggak kayak nggak deh, aku nggak mau lagi deh, aku kayak udah takut aja. Ya berarti memang baiknya sih sekarang, apalagi kalau udah sering ngalamin kejadian kayak Mbak Lia gitu, memang harus mulai terlatih untuk mentally prepare ya kayaknya. Iya. Biar maksudnya kalau misalnya udah kejadian lagi ya kayak udah IC lah gitu, bukan yang terkejut-kejut lagi gitu kan. Bener-bener. Ada lagi nggak Mbak kira-kira ceritanya? Soalnya makin kesini makin seru nih, banyak banget. Saya juga nggak tahu loh kalau di apa sih namanya. Saya juga sempat dengar sih dari beberapa temen doang gitu. Saya nggak pernah yang betul-betul tahu pasti karena saya nggak ngalamin. Tapi untuk yang di gedung itu saya juga pernah dengar beberapa teman saya yang dulu pernah kerja di sana juga cerita ada beberapa spot sih memang Iya sih, memang restricted gitu, restricted dan memang dikeramatkan gitu. Kan logikanya memang itu gedung lama sih, tapi kan dibilang lama banget enggak ya gitu sebetulnya kan, tapi ya kok ya ada aja gitu. Iya benar-benar. Make sense. Ada lagi nggak Mbak kira-kira yang mau di-share? Wah ntar abis loh. Ya nggak apa-apa, malah bagus gitu kan, the more apa kita dapat cerita jadi ada bahan buat konten juga, dan saya yakin juga teman-teman di rumah juga maksudnya pasti yang nonton juga makin seneng gitu kan, apalagi kayak didongengin gitu kan, banyak gitu kan buat jadi bahan hiburan. Aku rasa sih udah kali Udah ya, cukup itu ya? aja cukup aja. Oke, jadi kira-kira dari kesimpulannya, kira-kira dari Mbak Lia sendiri yang bisa diambil apa Mbak dari keseluruhan alur ceritanya? Sebagai pengalaman aku yang cukup sensitif ya, jadi memang yang aku pelajarin banget adalah tata krama di tempat yang bukan punya kamu itu penting. Agree ya, tolong itu di note ya, itu agree, saya agree banget. Iya, terus kedua, kalau misalnya kamu nggak percaya sesuatu ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada orang share cerita, oh aku ngalamin ini, kamu nggak percaya, it's okay gitu. Apalagi kalau kamu nggak pernah ngalamin, cuma jangan ditantang sih, jangan sesumbar kayak oh aku nggak percaya ya udah gitu aja, tapi jangan ditantang mana nih gitu. Itu jangan, maksudnya kita nggak pernah tahu hari apa sih gitu kan, dan kita nggak pernah tahu yang kita ketemu kayak apa gitu kan. Jadi kayak menurutku gitu aja sih, kita tuh, aku percaya kalau kita tuh nggak sendirian di sini. Aku percaya kita tuh nggak sendirian. Ada zat-zat lain yang di luar, yang kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa selalu lihat, kita nggak bisa selalu berinteraksi, tapi mereka tuh pasti ada gitu di sekeliling kita gitu, walaupun mungkin dunianya berbeda ya gitu. Jadi ya kadang kita apes, kayak kita papasan jalan lah sama mereka gitu, tapi kadang juga kayak ya kita hidup sendiri aja gitu. Tapi most likely sih kita nggak harus sih, tapi buat yang percaya aja sih, kayak sebaiknya sih kita berasumsi bahwa kita nggak sendirian dan kita menghormati alam, menghormati sekitar kita. Betul. Wah, berarti kiranya cukup sekian ya Mbak ya. Iya. Saya berterima kasih sekali Mbak sudah mampir. Makasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada kurang-kurang. Iya, Dan ya. pesan moralnya buat teman-teman di rumah, jaga sikap. Kita harus belajar menghargai walaupun kita berbeda dimensi. Dan yang paling penting kita harus belajar untuk positive thinking. Maksudnya itu juga melatih kita supaya kita nggak terlalu ketakutan atau kita, karena terkadang maksudnya apa yang kita encounters itu di luar sana itu tidak seburuk kelihatannya juga. Ada beberapa yang tidak seburuk kelihatannya. Tapi ya lebih baik ya kita harus mawas diri dan jaga sopan santun. Dari pelajaran kita hari ini yang ingin saya sampaikan dari tim Alur Kehidupan, terima kasih sudah menyaksikan.